Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Para pemirsa, apakah Anda ingin hidup bahagia? Ya, sama seperti saya. Saya pun ingin hidup tenang dan bahagia. Dan tampaknya itu merupakan dambaan semua orang yang hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin hidup bahagia? Satu kuncinya memiliki sifat syukur. Teruslah kalian bersyukur sampai lupa bagaimana caranya mengeluh. Jangan sampai terus mengeluh, nanti kalian akan lupa bagaimana caranya bersyukur. Surat Ibrahim ayat ke-7 telah mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin mendapatkan nikmat, tambahan nikmat itu adalah dengan cara bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian semuanya bersyukur, maka pasti aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan nikmat kepada kalian semua. Setelah kita bersyukur, agar kita bersyukur, maka harus dimunculkan 4 hal, 4 cara. Yang pertama adalah jangan melihat ke atas dalam urusan dunia. Insya Allah, Bapak Ibu semuanya akan menjadi orang yang bahagia. Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lihatlah ke bawah dalam urusan dunia. Jangan melihat ke atas dalam urusan dunia. Karena cara itu akan membuat kalian tidak akan pernah meremehkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Kita punya mobil, harganya 50 juta. Apabila kita melihat ke atas, oh ada orang yang punya mobil harganya 100 juta, bahkan 1 M. Tentu akan panas. Tentu bisa jadi dihinggapi rasa iri, dan itu akan membuat diri kita tidak bahagia. Tapi apabila kita melihatnya ke bawah, oh ada orang banyak sekali yang belum punya mobil, ataupun punya mobil hanya harga 10-20 juta saja. Tentu yang muncul dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita adalah rasa syukur, dan akhirnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan bandingkan takdir kita dengan takdir orang lain. Dijamin insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia, akan tenang hidup kita. Kalau kita membandingkan dengan takdir orang lain, bisa jadi kita akan merasa sedih, menderita. Contohnya, ada orang yang memiliki takdir yang baik-baik dalam kehidupannya, sedangkan kita diberikan banyak ujian yang membuat kita tuh menangis, terluka. Kalau kita membandingkan dengan orang tersebut, akhirnya kita tidak akan bahagia. Mereka bukan kita, kita bukan mereka. Mereka punya takdir, kita punya takdir masing-masing. Mereka punya ujian tersendiri, dan kita juga punya ujian tersendiri. Nikmati ujian itu. Gunakan konsep sabar untuk menerima ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, jika kita ingin meraih hidup yang tenang dan bahagia, jangan kaitkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Piknik, contohnya ke sebuah tempat, lalu kita tuh berpikir, seandainya yang ikut piknik itu ada si A, si B, si C, tentu akan bahagia. Ini malah si A, si B, si C-nya nggak bisa ikut karena ada kegiatan bentrok, jadi nggak bahagia. Pasti begitu.
Kita misalnya terkena musibah dengan wafatnya keluarga kita, itu tentu akan terpukul, kita akan nangis. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan, apalagi niyahah, sampai mengatakan, saya tidak bisa hidup tanpamu. Gak boleh begitu. Karena kalau kita tidak bisa hidup tanpa dia yang telah wafat itu, tentu selama-lamanya sampai mati kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila kita ingin hidup dengan penuh rasa bahagia, maka jangan bawa-bawa masa lalu, yang masa lalu itu akan membuat kita tidak bersyukur pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang bekerja dengan gaji yang biasa. Sementara dulu kita bekerja di sebuah perusahaan bonafide dengan pendapatan yang luar biasa. Kalau kita selalu mengenang masa lalu itu hanya sekedar untuk membanding-bandingkan saja, maka pasti kita tidak akan bersyukur dengan pendapatan hari ini. Syukuri yang ada. Ini ujian hidup ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat keempat. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Nanti kalau kita ingin bahagia, benar-benar bahagia itu di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah tidak akan ada lagi penderitaan. Begitu barangkali yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang kelirunya kebodohan saya sendiri. Saya doakan Bapak dan Ibu semuanya yang ada di rumah menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.